إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita puji Allah setinggi-tingginya syukran lillahi ta'ala, sebagai syukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatannya yang tak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara kenikmatan tersebut, barakallahu fikum, adalah nikmatul hidayah ila al-Islam was sunnah. Nikmatul hidayah ila at-tauhid wa manhaj as-salafiyyah. Wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ونسأله أن يثبتنا على ذلك, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah di atas agama tersebut, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin seluruhnya kaum muslimin, dan saya termasuk di dalamnya, untuk terus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk terus berdoa meminta istiqamah, meminta thabat ala tauhid wa ala sunnah wa ala da'wah salafiyah, karena al-qulub baina usba'ain min asabi' ar-rahman. Karena hati-hati ini di dua jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Hati ini di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Dan dunia darul ibtila, dunia darul ibtila, tempat ujian. Kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kalau kita tidak lulus ujian, bukan seperti anak sekolah yang tidak lulus ke kelas 3, dia tetap di kelas 2.
Tetapi berbeda kalau tidak lulus dalam ujian, fitnah-fitnah yang Allah takdirkan, maka kita akan terhempas. Bisa jadi terhempas ke dalam kesesatan, penyimpangan, bid'ah, wa syubuhat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk-bentuk ujian tersebut adalah mereka-mereka yang merupakan sufaha, orang-orang bodoh yang berada di hadapan kita, di sekitar kita. Orang-orang safih yang kadang karena kebodohannya mereka salah paham. Dengan kesalahpahamannya mereka mencerca, mereka menuduh, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang sungguh sangat menyakitkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sebagian mereka para sufaha adalah orang-orang yang tidak mengerti akhlak dan adab, sehingga kata-katanya kasar, sikapnya jelek, akhlaknya buruk. Tetapi barakallahu fikum, orang-orang ini berbuat semua itu karena jahlan minhum, karena kebodohan. Ini berbeda dengan mereka-mereka yang menyengaja menentang tauhid was sunnah, atau menyengaja menentang dakwah salafiyah, atau menyengaja dengan terang-terangan tidak ingin orang berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya. Itu berbeda. Sufaha, safih. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita diajarkan untuk sabar menghadapi mereka. Disuruh kita untuk bersikap bijak, hilm, lembut dan cerdas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah kita sampaikan di mimbar ini, di masjid ini, hadis Asyaj bin Abdul Qais radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal ana, kelembutan dan ketenangan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dua inilah tameng kita untuk menghadapi sufaha. Bersikap hilm, lembut, tidak kasar. Dan disebutkan oleh Ibn Abi Dunya bahwa al-hilm fihi al-aqlu, pada kelembutan yang namanya hilm ada kecerdasan. Yani berpikir apa resikonya, berpikir apa nanti akibatnya. Tidak serta-merta kamu lawan ocehan mereka dengan ocehan yang sama. Bagi mereka dimaklumi karena sufaha, bagi kamu tidak dimaklumi karena kamu seorang talibul ilmi. Kamu pencari ilmu, tidak pantas mengucapkan kalimat-kalimat safih. Ikhwan ibn a'azzakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, awwalu 'iwadil halim min hilmihi anna an-nasa kulluhum a'wanuhu 'alal jahil. Kata Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Hilm, balasan bagi seorang yang bersikap halim, bersikap lembut, cerdas, tidak terburu-buru, di antara balasan yang disegerakan di dunia adalah an-nas kulluhum a'wanu, manusia seluruhnya pendukung dia. Kenyataan memang demikian.
Masyarakat manusia ketika melihat yang ini mencaci maki sedangkan yang itu sabar, niscaya nas akan mendukung yang sabar tadi. Tidak tahu urusannya apa ini, tapi yang ini omongannya kotor, kasar, jelek. Yang ini masya Allah sabar, halim, diam, atau menjawab dengan satu kata kemudian pergi dengan hikmah. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara balasan yang disegerakan di dunia adalah annan nas kulluhum a'wanuh, bahwa manusia seluruhnya menjadi pendukungnya alal jahil, menjadi pendukungnya untuk menghadapi si bodoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga diriwayatkan dari Ali bin Husain yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Ada seseorang dari Bani Umayyah yang membenci Ali bin Husain ini, Ali ibn Zainal Abidin, menyewa safihan, menyewa seorang safih, seorang dungu untuk mencaci makinya, diberi uang imbal. Maka datanglah orang itu ke majelisnya Ali bin Husain rahimahullah, mulai mencaci maki dengan kalimat-kalimat yang jelek, yang kotor, tuduhan-tuduhan, cercaan-cercaan, sampai habis ucapan. Dan beliau dia Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, dia sampai dia berhenti sendiri karena kehabisan kata-kata. Setelah berhenti, baru dia bertanya kepadanya, ya akhi, in kuntu kama qulta wa ghafarallahu li, wa in kuntu illa am akun kama qulta wa ghafarallahu li. Ya akhi, kalau benar apa yang kamu katakan terhadapku, semoga Allah ampuni aku. Kalau enggak benar apa yang kamu katakan, semoga Allah ampuni kamu. Masya Allah. Jawaban yang membungkam sufaha. Kalau memang benar ucapan itu terhadapku, semoga Allah ampuni aku. Kalau enggak benar ucapan itu terhadapku, semoga Allah ampuni kamu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sahabat yang mulia pernah juga dicerca dengan kalimat yang hampir sama didengar oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, sampai selesai caci makinya, berhenti kehabisan kata-kata. Maka dia berkata kepada murid-muridnya, tanyakan, hal lahu hajat, ada keperluan, barangkali aku bisa bantu. Malu orang itu dan lari pergi. Hal indaka hajah, apakah kamu perlu sesuatu, barangkali aku bisa bantu. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ini yang namanya al-hilm, ini yang namanya al-anah. Tidak terburu-buru, tenang, dan berbicara dengan hikmah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, Allah puji hambanya yang mulia, khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim awwah, selalu kembali pada Allah, dan halim, memiliki sifat lembut, tidak cepat marah, tidak emosional, tidak menjawab dengan emosi, tidak kemudian mengungkapkan semua kejengkelannya, tidak, sabar, dan tidak berbicara kecuali dengan hikmah. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku turunan yang saleh. Kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira, seorang anak yang halim. Kembali disifati dengan sifat al-hilm. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan
bahwasanya an Umair jaddu Ja'far al-Hatmi rahimahullah, dan beliau hila lahu suhbah, memiliki suhbah, pernah bertemu Nabi. Awsa banihi, dia mewasiatkan kepada anak turunannya, ya bani, wahai anak-anak, iyyakum wa mujalasatis sufaha, hati-hati kan dari majelisnya para sufaha. Ikhwan fillah azakumullah, diajarkan untuk menghindari majlis sufaha. Dan ini aplikasi penerapan dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, sabarlah atas apa-apa yang mereka ucapkan. Cercaan, tuduhan, cemoohan. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan dengan peninggalan yang baik. Kalau ada yang berkata dari kalangan jahilun, apa kata Allah? Qalu salama, ucapkan salam. Salam. Itu salah satu tafsirnya ma'as salama, yang ditinggalkan. Tafsir lainnya adalah ucapan assalamualaikum. Maknanya adalah sama, kita tidak menggubris ucapan dia dan kita tinggal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih berlanjut wasiat beliau kepada anak-anak. Iyyakum wa mujalasati sufaha fa inna mujalasatahum dana'ah. Hati-hati kalian dari majlisnya para sufaha, karena sesungguhnya majlis-majlis mereka itu adalah kerendahan. Man yahlim ala safihi yasurru bihilmihi. Siapa yang bersikap hilm, bersikap lembut menghadapi para sufaha, yasurru bihilmihi, dia akan bahagia, tentram dengan sifat hilmnya. Tidak melayani, tidak membuang waktu untuk mendengarkan ucapan mereka, maka niscaya dia akan yasurru bihilmihi. Qal, selanjutnya, wa man yujibhu yandam, siapa yang menjawab akan menyesal. Dan sudah terbukti sekian banyak dalam sejarah kehidupan manusia, orang yang melawan dan membalas para sufaha dengan kesafihan yang sama menyesal di akhir. Sudah kita sebutkan di antara sebabnya, bagi dia wajar karena dia safih. Tapi bagi kalian tidak wajar karena kalian tullabu ilmin, ahlus sunnah, mengerti dalil. Terlihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya bahwa engkau talibul ilmi, memakai pakaian sunnah. Barakallahu fi. Masa santri pondok, masa ustaz mengatakan seperti itu? Dai ilallah mengatakan kalimat seperti itu. Wa man yujibhu yandam, siapa yang menjawabnya akan menyesal. Wa man yasbir ala ma yakrah yudrik ma yuhib, siapa yang sabar terhadap apa yang dia tidak sukai, dia akan dapatkan apa yang dia sukai. Tentunya siapa yang suka dicerca, siapa yang suka dicemooh, direndahkan, diejek, dikatakan dengan berbagai macam tuduhan, tidak suka. Tapi siapa yang sabar dengan sesuatu yang dia tidak suka, maka suatu saat dia akan dapatkan apa yang dia sukai. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Selanjutnya kata beliau, wa idza arada ahadukum an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar falyutin nafsahu 'ala sabr. Maka siapa di antara kalian yang ingin menyuruh pada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, artinya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hendaklah dia pusatkan dirinya dalam kesabaran. Falyutin nafsahu ala sabr,
hendaklah dia memfokuskan dirinya di atas kesabaran alal adha, menyiapkan dirinya untuk mendapat yang demikian. Artinya sunnatullah, sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan sejak dulu. Seorang yang mengajak pada tauhid yang dan sunnah akan mendapatkan gangguan, cercaan. Siapapun dia, bahkan Rasul alaihi salatu wassalam mendapat cercaan. Dibilang syair, dibilang sahir, dibilang majnun, tapi Allah bela. Wa ma huwa biqauli syair, wa ma huwa biqauli sahir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Nabi saja mendapatkan yang demikian, apalagi yang selain beliau. Maka sikaplah bersikap lembut. Jangan kita emosi dan lepas dari sunnah, emosi kemudian lepas dari adab yang mulia, marah, emosi kemudian dia bergeser dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanasallahu ta'ala marratan ukhra, fanasallaha miraran an yuthabbitana wa yuthabbitakum ala at-tauhid was sunnah wa ala ad-da'wati as-salafiyyah. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id qala anba'ana Abdul Aziz Al-Qurashi an Sufyan qala Muawiyah li Amr ibn al-Ahtam. Berkata Muawiyah kepada Amr ibn al-Ahtam, ayyur rijali asja', siapakah laki-laki yang paling pemberani? Asja' dari kata saja'an, suja'. Ayyur rijali asja', qala man radda jahluhu bihilmihi. Dijawab, yang paling berani adalah orang yang melawan kebodohan dengan sifat ilm. Melawan kebodohan dengan sifat kelembutan. Al-Hajj. Itu keberanian. Jangan dikira orang yang seperti ini adalah orang yang lemah, penakut, pengecut. Dicerca diam saja, diejek dia diam. Bukan. Justru dia asja'an nas. Ayur rijali asja', siapa manusia yang paling berani? Yang melawan sufaha dengan hilm, dengan sikap lembut. Ditanya lagi, ayur rijali asma, laki-laki mana yang paling tinggi, yang paling istimewa? Qala man baddala dunyahu fi salahi dini, orang yang mengorbankan dunianya untuk kebaikan agama. Dia korbankan apa yang dia punya, dia korbankan apa yang dia miliki dari dunia agar agamanya selamat, agar agamanya jadi baik. Man baddala dunyahu, siapa yang mengorbankan dunianya fi salahi dini, untuk memperbaiki agamanya, maka untuk memperbaiki agama sungguh seluruh apa yang kita miliki ini murah. Untuk keselamatan agama, semua yang kita miliki gak ada harganya. Korbankan apapun untuk mendapatkan keselamatan dalam agama. Ini orang yang paling mulia.
kemudian dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yani Ibn Abi Dunya, la tarji'unna ila as-safihi khitabahu illa jawab tahiyyatin hayyakaha famata tuharrik jifatan tazdadu natinan in aradta hirakaha. Janganlah engkau kembalikan ucapan safi kepada mereka, ini jangan dibalas, illa jawab tahiyyatin hayyakaha, kecuali jawaban tahiyyah hayyakaha, kalau dia memberikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu saja. Famata tuharrik jifatan, karena kalau engkau lawan, maka seakan-akan engkau menggerakkan bangkai, tazdadu natinan, akan bertambah busuk baunya, in aradta hirakaha, kalau engkau ingin mengutak-atiknya, tambah digeser, tambah bau. Demikian dalam syair. Dan syair yang kedua diriwayatkan pula dengan sanadnya, dikatakan oleh Ubadah ibn al-Kalb, atanil mu'ammal, berkata kepadaku atau menyampaikan kepadaku mu'ammal, qad alim annaka la tarwi li syai'an walakin isma' hadhihi al-lailah al-abyad. Aku tahu engkau tidak meriwayatkan kepadaku sesuatu, tapi aku ingin menyampaikan satu bait syair kepadamu. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, kalau safih berbicara kepadamu jangan jawab. Fa khairu min ijabatihi as-sukutu, sebaik-baik jawaban untuk mereka adalah diam. Laimul qaumi yastumuni lihadzi walau damahu sufikat lama haddaita. Ikhwan fillah, azakumullah. Kata beliau di bait keduanya, orang-orang laim, yani safi sufaha, ketika mencerca aku, mereka ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau aku mencerca dia atau aku sampai tumpahkan darahnya sekalipun, mahadha itu, aku enggak dapat apa. Sufaha mencerca orang-orang yang berilmu, para dai ahli sunnah, untuk apa? Yahfa, untuk mendapatkan haub, untuk mendapatkan bagian. Tapi sebaliknya, kalau dari mereka yang berilmu mencerca orang rendahan seperti mereka, dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Laimul qaumi yastumuni yahqa walau damahu sufikat lama haddaitu. Dia mencerca kita karena mengambil keuntungan, sedangkan kita walaupun membunuh dia tidak dapat untung apa-apa. Ikhwan fillah, azakumullah, kecerdasan di dalam sikap kelembut. Kecerdasan dan kelembutan dijadikan satu, itulah yang namanya al-hilm. Kalau saja al-hilm itu punya bapak dan ibu, maka niscaya bapak dan ibunya adalah kecerdasan dan sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanasal ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. ونسأل تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ونسأل تعالى أن يصلح أحوال أمرائنا وعلمائنا، ونسأل تعالى أن يهدينا ويهديهم ويهديهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.